Kadewata, berdirilah desa Sanur Kajil, sebuah kawasan di mana ketenangan pantai bertemu dengan jejak sejarah yang mendalam. Desa ini terbagi dalam 7 banjar, namun satu yang menyimpan daya tarik istimewa adalah Banjar Belong. Bukan karena luas wilayahnya, melainkan karena kesetiaannya menjaga tradisi leluhur. Tari baris Kebu Dengkol. Lebih dari sekedar seni, tarian ini adalah simbol pengabdian yang sakral. Dengan gerakan gagah dan iringan gamelan magis, tari Kebu Dengkol hanya dipentaskan pada momen-momen suci, seperti upacara tilem kajeng di Pura Kadewatan. Inilah jati diri warga Sanur, sebuah warisan yang terus hidup, menjaga harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas. Kebu Dengkol ini merupakan sesungguhnya tari sakral. Jadi ditarikan setiap menjelang odalan beliau. Watangan gosan kita asaman, mandak kita mandak. Orang tua belum menyadari waktu itu ya kan ngayah pesing digituin. Asal-usul sejarah Kebu Dengkol, Raja Sanur waktu itu dari kepindahan posisi griya dari Wirasana Ketelanggu ke Sanur. Dalam rangka setelah beliau memateg raja di Sanur, itu dipindahkanlah pura-pura yang didirikan di Ketelanggu, seperti Pura Padang Kerte, ada Pura Dalam Kedewatan, ada Pura Puseh, Desa, Rabut Siwi, Gunung Agung, Batur, semua itu dipindah ke Sanur. Tetapi dalam persiapan pindah itulah beliau memindahkan bahan-bahan dari pura itu, seperti misalnya buka angkap, bali-bali itu, sehingga beraya kadang warga-wargi itu waktu itu kan membawa tegana semua itu seakan-akan dipakai tombak. Di sana dia berbaris dari Tamtu itu di pesisir Kandai menuju Sanur dari Ketelanggu sambil menari dan menggending. Nah demikian sejalan dengan itu tetap bernyanyi bersama, berbaris gitu. Nah sehingga waktu itu sampai terjadi melempar-lempar bahan. Seperti yang ditarikan sekarang itu yang disebut dengan istilah nyantre. Nah itulah dari asal usulnya ketika itu, karena dari semenjak beliau berdiri berkerajaan beristana di Ketelanggu itu sekitar mulai perpindahan beliau dari Telungkung Gegel itu dari 1860 sampai tahun berarti sekitar abad ke-18 beliau pindah dari itu ke posisi itu. Nah sampai lantas terjadi di Sanur dengan tegak berdirinya Pura Dalam Kedewatan, disitulah muncul apa yang kemarin itu di dalam persiapan memindahkan itu terjadi nyandro dan lain sebagainya, terwujudlah tarian baris gede waktu itu, sehingga dibuatkan tombak sedemikian rupa. Makanya tombak itu adalah paica dari pemutus Yuda Betara yang kehadirannya saat itu, misalnya Gunung Agung, Prosegara, Batur, semua itu memberikan kris tombaknya, sehingga tombaknya dibikin ke sedemikian rupa. Ini yang terus ditarikan sampai saat ini. Nah, secara harafiah sesungguhnya baris itu
baris gede. Baris ini adalah sebuah tarian sesungguhnya, bukan baris berbaris, tetapi kebetulan baris ini adalah bentuk bersak ya, barisan. Nah, sehingga Kebo Dengkol itu adalah tabeng dadau dari Griya Gede Sanur waktu itu. Nah, sehingga sesungguhnya pemaknanya dia adalah diberikan nama sekelompok itu adalah Baris Gede Kebo Dengkol. Kebo Dengkol ini adalah iringan Ancangan Ida Betara sesungguhnya. Sebutan nama Ancangan Ida Betara, pengiring daripada Ida Betara Raja. Kilam Kajang adalah khusus piodalan pura dalam kedewata. Nah, sudah tentunya Kilam Kajang itu ada makna tersendiri. Nah, kenapa harus ditarikan di Kilam Kajang? Seperti katakan tadi, bahwa itu baris gede itu kan sedemikian rupa melalui persiapan untuk pendirian pura dalam kedewata. Setelah dia berdiri, inilah ditarikan. Sedangkan tari baris gede Kebo Dengkol ini merupakan sesungguhnya tari sakral. Jadi ditarikan setiap menjelang odalan beliau saat pemendakan Ida Betara untuk turun mengaturkan puja wali tersebut. Proses persiapan untuk menarikan tari baris gede ini melalui fragina masing-masing. Baris gede itu sendiri berjumlah 13 orang penari. 13 orang penari, satu diantaranya adalah merupakan pertele, disebutannya pertele. Kedua yang baris bawa tombak itu berjajar 12 orang yang membawa tombak. Nah, itu yang persiapannya itu di masing-masing Pregina, di rumah Pregina itu kan dia mempersiapkan menghias dari tombak itu, menghias gelungnya. Kemudian tidak lupa maturang soda pemias untuk membersihkan diri. Nah, kemudian si Pregina itu dari pagi menjelang dia menari itu betul-betul dia harus fokus untuk melakukan penari saat Kilam Kajang itu. Artinya seperti dari sekelompok penari itu sesungguhnya baris gede ini itu adalah dalam konteks Arjuna Wiwaha sesungguhnya. Arjuna Wiwaha untuk memberikan judul sedemikian rupa. Nah, kemudian konteks dari busananya Telek itu berbaju hitam. Nah, berbaju hitam itu adalah memberikan makna pemimpin dia. Sebagai pemimpin itu kalau dikualifikasikan kepada Tri murtinya dia kan ada di Wisnu, warna hitam itu. Nah, kemudian yang putih itu adalah Iswara. Nah, sedemikian itu kalau digabung-gabungkan sedemikian rupa pemaknakan dari baris itu, karena kita tidak bisa memberikan kesatuan. Jadi menurut penafsiran tertentu sedemikian rupa. Dan baris ini sesungguhnya dari 12 tombak itu sesungguhnya semua itu adalah pice. Pice artinya pemberian dari yang kuasa. Ada yang dari Segara, ada yang dari Gunung Agung, Gunung Batur, terus Surya Sakti, Batarpo, kemudian Surya Sakti, Surya Pulaki belum, ada dari Griya Gede Banjar. Itu semua ada yang 12 itu. Semua dari Pusah ada, dari Pusah di Pura Pusah, di Kayangan kita, semua itu ada. Pakem daripada baris gede Kebo Dengkol ini saya kira hampir sama dengan baris-baris yang ada di Bali, yaitu tentang keprajuritan, di mana Kebo Dengkol, baris gede Kebo Dengkol ini jumlahnya 13 penari, yang 12 membawa tumak, di mana tumak tersebut ditaksuni oleh
ancangan saking pura Pulaki Beleleng. Dan yang satu lagi yang pakai baju hitam itu namanya Telek, yang ditaksuni oleh ancangan dari pura dalam Kedewatan Sanur, yang dimana keseluruhan daripada baris gede Kebo Dengkol ini adalah menceritakan keprajuritan daripada masyarakat Sanur yang menandakan kesubaktiannya yang nindihin desa Sanur. Nah, niki sesungguhnya baris gede ini adalah dipatok dia. Dipatok perginanya ada yang memunut satu tombak itu mestinya mereka sedemikian rupa. Siapa yang bisa menarikan satu itu adalah Terakan, turunan penyungsung yang memunut tombak itu. Yang lain bisa enggak? Yang lain kalau toh dia pernah saud ataupun berkaul, contoh misalnya dia pernah kena sakit, dia kaul, bila mana yang sembuh saya akan sanggup menarikan ni, dengan meminta kepada penari sesungguhnya, mohon sekali untuk bisa menarikan. Catatannya dia harus dibersihkan dulu, harus mewinten senistane mewinten Saraswati, kemudian mau pejatian di Pura Surya Bronx. Dan kan yang kemarin ada natuna masa kita untuk mengikuti itu. Karena apa? Karena ditunjuk oleh beliau. Ditunjuk oleh beliau dan menyatakan kesanggupan dan belum pernah menarikan itu loh. Kemudian dia kena sakit. Itu betul. Nah, tapi kalau toh kembali kemudian yang sudah menikah, malah itu ada banyak pantangan. Banyak pantangan dia. Begitu dia menikah, punya anak sebelum 1 bulan 7 hari, dia tidak boleh menarikan itu, gitu loh. Masih dianggap sebel. Sampai 3 bulan pun dia masih tidak berani menarikan itu. Itu karena apa yang kita sebut itu saat kerauhan, saat diincek gitu, karena bawa tombak ini loh. Bawa tombak, kemudian teleknya hanya bawa keris. Itu yang karena menusuk telek itu yang risiko besar itu sesungguhnya gitu. Ucapan-ucapan yang diucapkan waktu baris gede Kebo Dengkol ini disolahkan atau dimenarikan, yaitu ada sekitar 2 kalimat. Yang pertama, pada waktu baris tumbak itu jongkok dan di sana Kebo Dengkol ini keluar memasuki barisan tersebut. Di sana Kebo Dengkol itu mengucapkan watangan wosan kita asaman, mandag kita mandag. Nah, itu yang dalam diarti, yang kemungkinan diartikan bisa seperti ini. Hei pecunang, jangan Anda terburu-buru, persiapkanlah dirimu sebelum Anda berperang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mandag kita mandag. Mandag kita mandag itu yang berarti jangan Anda bergerak dulu, berhenti. Persiapkanlah dirimu sebelum kamu menyerang musuh. Mungkin salah satu itu 2 kalimat yang diucapkan oleh Kebo Dengkol tersebut. Kalau perkembangannya Tiang rasa stagnasi dalam artian sebegitu, tetapi memang gerakan unik sedemikian rupa, kadang-kadang gerakan janggal tetapi manis. Nah, ini yang perkembangannya kemudian kan menuju ke arah kekinian itu paling-paling ya kita melihat perubahan gelung sekarang. Itu dulu kan hanya yang bisa kita gelung itu sedemikian rupa dengan yang bisa kita hias dengan bunga mitirnya sama pucuknya. Tapi ada satu yang bambu ini
Nah kemudian kainnya kain lepas semua, kain lepas untuk bisa diikat di samping ini telinganya, gitu loh. Nah kemudian perkembangan sekarang karena sudah semakin sedemikian rupa, kita ada ingin efisien waktu sehingga gelongan itu sekarang gelongan jadi sedemikian rupa. Tetapi untuk bunga gumitir itu sama pucuk itu tidak bisa lepas. Untuk penghiasan gelung itu lebih sakral dia di gelongan itu, gitu loh. Nah kemudian kalau pucuk bang, harus pucuk bang kembang sepatu itu. Nah ini entah apa kandungannya, gitu loh. Entah apa kandungannya sehingga yang kemarin kita pernah mengalami dan lihat gitu. Ketika baris gede itu sudah mulai berhenti menari karena sudah kuput, saat itu ada terjadi kerauhan dengan membawa keris, sehingga keris ini ada mengenai tangan si pemulut yang mengikuti penari itu, yang yang merangkul untuk tidak berlari ke sana kemari sehingga tangannya kena keris, berdarah memang. Nah, tetapi dengan sigap mereka itu mengambil bunga pucuk itu, kembang sepatu itu. Kembang sepatu itu di alasan ini itu nyata yang kita lihat bahwa itu bisa sembuh dan bisa adap kembali. Coba bayangkan. Nah, itu yang ini yang pernah kita lihat kejadian seperti itu, gitu loh. Tetapi kita berharap di Banjar sendiri bahwa karena kita yang mendukung ini baris gede, tapi dengan melihat keseriusan daripada generasi kita, terus terang aja kepada seketurunannya kita, itu luar biasa sesungguhnya, sehingga tidak ada rasa was-was untuk tari barisnya. Lebih-lebih tari-tari yang model-model zaman sekarang itu kan banyak diikuti sedemikian rupa. Mereka tidak lupa juga seperti itu untuk melestarikan. Oke, ini berawal di tahun 2001. 2001 itu saat yang lagi kerja di kapal pesiar itu di Amerika Serikat. Itu berawal dari mimpinya itu nurut selama 3 kali. Satu, paman mimpi menarikan baris Kebo Dengkol dengan orang yang sama sekali paman nggak kenal, muka-mukanya nggak kenal. Habis itu yang keduanya dikasih mimpi juga menari sama orang yang sudah paman kenal. Dan itu pun belum paman percaya juga. Habis itu paman minta sama beliau biar dikasihkan mimpi sekali lagi untuk memperjelas apa yang meyakinkan untuk menarikan tari Kebo Dengkol. Saat itu paman masih kerja di kapal pesiar di tahun 2001. Di sana beliau baru menunjukkan paman itu pulangnya nanti harus nyolahin baris gede Kebo Dengkol. Berlanjut dari mimpinya itu, kebetulan sekali 3 hari setelah yang pulang dari Amerika kerja di kapal pesiar, 3 harinya Cirap Kajam, dan itu yang putuskan untuk mengganti posisi bapak yang kebetulan waktu itu nari baris dengan keyakinan penuh saat itu untuk nyolahin tari baris Kebo Dengkol itu. Dan saat itu sama sekali belum pernah untuk latihan. Waktu itu langsung nariin, tapi posisinya masih di belakang. Kita cuma mengikuti aja yang senior yang di depan. Waktu pertama sekali nyolahin baris gedenya, kebetulan juga pulang dari kapal pesiar, 3 harinya nih ke yang sebagai anaknya penari baris dan anaknya cucunya Pelek Kebo Dengkol langsung itu tanpa adanya latihan awal
dan orang tua belum menyadari waktu itu nyekanin balik yang nyekanin kan ke ngayah pesing di situ ya. Artinya dengan ketulusan dan keberanian untuk ke ngayah dan panggilan jiwa juga gitu. Akhirnya tiang ngayah yang awali dari sehari sebelumnya ngias dumun, ngias lelungnya, belungan, dan tentunya itu juga harus ada tanang dan segan, etnis tanang dan segan dulu sebelum kita mulai ngias dan sembahyang apakah di hari hanya sebelum mulai ngayah cuman sodan apa namanya ke sosada ya sodan dan pacara kecilnya ke sebelum nanti ke untuk generasi muda yang harapkan jangan takut untuk ngayah baris gede kebudengkol mangde baris gede kebudengkol ke lestari jangan takut yang berharap untuk semua warga Banjar di Banjar belum sanur pada mangde ampun lali dengan leluhur